Terus ada ini nih, ada topi. Kalau Sultan cepet ya banyak. Gitu. 7400 cc. Jadi bisa dangak-dangak ini loh, kayak Fast Furious wear gitu. Monaro kalau ini Mas. Monaro. Iya, Monaro. Ini kalau stasioner nanti bergetek gitu ya. Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Swarno dari All Stars Garage. Ya, kemarin kan kita udah bahas tentang cara memilih dan merestorasi mobil Holden Primer yang baik dan benar. Sekarang saya berada di bengkel restorasi Holden di area Solo. Yuk lihat-lihat mobilnya. Ini saya udah di dalam ya, bengkelnya Mas Ferry ini namanya. Ini isinya Holden semua, ada Kingswood, HJ, ini ada Monaro, custom tapi kayaknya dari Kingswood HK. Ini apa lagi? Ini Statesman. Ini S-Class-nya Mercy ya ini ya. S-Class-nya Holden. Kalau di Mercy S-Class ya. Statesman ini S-Class-nya Holden. Ini Kingswood HJ swap engine ini pakai 351 Chevrolet kalau nggak salah. Sini ada Holden Special selendang, udah custom airbrush. Ini punyanya salah satu Sultan Solo ini. Nah ini juga ada Primer HQ. Jadi mobil Holden sekarang kan mulai digemari ya, apalagi yang tahun-tahun 70-an kayak Primer HQ, Statesman HQ itu sekarang udah mulai digemari dan harganya juga udah mulai mahal. Bahannya aja kalau mobil kayak gini, kondisi bahan tayang-tayang karat-karat tapi bisa jalan gitu bisa 50 jutaan. Di bengkel ini bisa ngerestorasi dari mulai bodi, mesin, kaki-kaki, kelistrikan sama pernik-perniknya pun masih bisa dicariin di sini. Udah mulai susah ya nyari part-part Holden, apalagi kalau yang tahun-tahun tua nih kayak gini, yang tahun 60-an kayak gini. Ini masuknya kan Holden klasik nih kayak gini nih, bentuknya kayak Batman. Spare partnya beda sama yang tahun 70-an. Holden itu kan macem-macem modelnya, ada mulai dari Belmont, terus ada Kingswood, ada Primer, ada Statesman. Itu yang tahun 70-an ya. Yang kecil, yang lebih kecil juga ada tuh, namanya Holden Torana. Nah itu yang ukurannya lebih kecil, cuman yang umumnya populer itu yang tahun 70-an ke atas nih, mulai seri HQ, HJ, terus HX, HZ itu. Nah itu nanti beda tahun, beda kode bodi, itu ada perbedaannya juga di pernik-pernik, di lampu kayak gitu. Yuk nonton ya. Wah ini mesin 8 silinder nih, buset. Ini pakai Chevy seri 351, karburatornya Edelbrock. Terus ada ini ada topi kanopi. Ini fungsinya ini ya buat nutup filter udaranya ya, keren ini. Terus, wow ini kayaknya habis dicat ini, baru nih. Wes, ini natnya ini bisa lempeng gini ya. Ada nat bayang. Nah, Holden yang seri tahun 70-an, HQ ke atas, mulai tahun 72 ke atas, itu bodinya tuh mirip-mirip, hampir seperti ini. Dia punya ciri khas khususnya di sini nih. Nat bayang namanya. Nat bayang dari sini
sampai ke pintu depan nih. Kalau yang depan guys kayak gini nih, jadi dia tuh nut tipis banget. Jadi kalau dari atas mobilnya kalau dilihat kayak angka 8 tuh gini, set gitu, karena di atas roda di fender itu dia gembung sebenarnya, tapi tipis banget nutnya. Ini yang paling susah kalau bangun Holden kayak gini nih, tapi ini oke, ini bisa disempurnakan dengan baik ini. Ini kebetulan yang ini Kingswood HJ SL. Nah kalau yang SL ada pelenuan nut di bagasi kayak gini nih, keren ya ini ya, mantap. Nah kita sekarang coba cari Mas Ferry ya yang punya bengkel. Yuk ngobrol-ngobrol sama Mas Ferry. Mas Ferry, lagi jebul yang jero mobil wonge. Halo Mas Ferry, apa kabar? Siap. Lagi aku mau lihat-lihat mobilnya, ternyata di dalam ini. Iya, tadi benerin kabel. Oh, baru benerin kabel guys. Nah ini Mas Ferry ini yang punya bengkel restorasi Holden ini ya. Jadi ini teman lama saya ini. Dulu dari zaman main ini ya Mas ya, motor dulu ya. Ya main itu, lereng. Siap Mas Ferry. Nah ini menarik banget ya Mas Ferry, sekarang bangunnya Holden yang V8 ya sekarang ya. Ya, punya customer. Wah siap. Nah ini saya pengen tanya-tanya, kalau bangun mobil seperti ini Mas Ferry, ini kira-kira butuh waktu dan biaya yang seperti gimana? Kalau untuk biaya sih tergantung ya, dari mulai konsepnya mau kayak gimana. Jadi kan ada macam-macam tuh yang dipinginin sama customer. Maksudnya gini, dia mau bangunnya konsepnya gimana, tinggal balikin ke ori atau cuma asal, atau mau pengen detail. Oh gitu ya. Jadi tergantung keinginan sama budgetnya. Mungkin ya. Semakin detail semakin tak terhingga. Itu ya. Jadi buat kalian kalau mau pengen ngerestorasi mobil Holden ini, jadi paling nggak harus siap-siap dana sama mentalnya dulu. Itu soalnya kalau bangun kayak gini ya seperti yang saya sebutkan kemarin, nggak mungkin cuma habis 10 atau 20 juta. Mungkin bisa ya 10-20 juta, tapi asal jalan ya. Asal jalan, mungkin cat seadanya. Nah ini kalau yang proper mungkin bisa 100 lebih ya, 200 mungkin bisa lebih juga ya. Tak terhingga itu. Jadi part-partnya sendiri juga nggak murah ya kalau Holden untuk yang tahun 70-an ini. Tapi ini ya Mas Ferry ya, kalau orang sekarang ini kayaknya seleranya semakin tinggi ya bangun Holden ya. Jadi arahnya lebih ke detail proper gitu ya. Ya soalnya gini Mas, dulunya kan memang Holden itu kan mobil nggak laku. Kan mobil boros, terus gedablah ngebai dalan, mobil tua lah, nggak ada harganya lah. Jadi kan kalau sekarang kan orang mindsetnya kan beda. Jadi mobil sekarang kan udah makin jarang unitnya. Jadi cari yang utuh pun udah susah. Ya betul. Jadi kalaupun ada yang benar-benar niat pengen bangun, ya sekalian didetailin. Karena udah worth it ya untuk saat ini ya. Mungkin jadi, kalau dulu harganya mungkin 12 tahun yang lalu beli Holden masih 15 juta nih. Mau bangun detail pun wah habisnya bisa 50 lebih gitu kan, kurang worth it ya. Tapi kalau sekarang aja ini beli bahannya yang layak dibangun udah mahal banget ya. Udah susah dan belum karuan punya duit itu bisa beli. Jadi cari bahannya yang proper untuk dibangun kan nggak banyak untuk saat ini. Itu seperti Mas Ferry bilang kan, zaman dulu ini kan mobil nggak terlalu dihargai ya. Tapi sekarang beda cerita, sekarang udah banyak penggemarnya gitu.
Nah, kalau ini Mas Ferry, untuk aksesorisnya itu Mas Ferry ngimpor atau nyari di daerah Indonesia gitu? Kalau yang masih bisa dicari sih cari dulu di sini. Oh, cari ya. Nah, sama teman gitu nanti kontak-kontakan. Ada komunitas ya. Komunitas sama teman Holden Jakarta, Semarang. Jadi kalau sampai kepepet bener nggak ada baru impor. Oh gitu, betul. Tinggal budgetnya juga dari iya. anu ya, yang pesan. Kadang-kadang kan juga kan yang customer itu kan minta kalau ada yang baru mending baru, kalau mending baru berarti harus impor. Ya. Kan di sini udah nggak ada sekarang. Ya udah susah. Udah banyak yang ini ya. Iya kan lepas-lepasan kan udah kondisinya udah. Ya udah copotan udah ting pletot nggak karuan mesti ya. Nah terus Mas Ferry, tantangannya sendiri bangun sebuah mobil Holden ini apa tantangannya? Apa ya? Tantangannya sih bikin detailnya Mas. Detailnya ya. Detail body berarti. Detail body dan detail ya semuanya. Pernik. Oh gitu. Terus mungkin interior ya, kayak gitu ya. Hidup-hidupin itu instrumen speedometer. Oh gitu. Berarti anu ya. Biasanya kan kalau Holden tuh kan banyak yang udah nggak sesuai sama aslinya. Nah, kayak speedometer minimal nggak usah minimal pandom bensin tuh. Kan banyak yang udah pada mati ya. Kayak gitu itu kan butuh dibenahi lagi. Kayak gitu, kayak meteran bensin, speedo, lampu-lampu kabin kayak gitu. Dan itu kalau cuma pengen asal aja bisa ya. Bisa. Cuma pengen lampu nyala, rating nyala, direm lampu belakang ada lampu remnya. Bisa. Cuman ya kurang ya. Itu ada yang lain-lainnya juga ya. Terus nah kalau mesin Mas Ferry, ini kayak yang di depan saya ini, depan kita ini ada, ini Kingswood ya bener ya? Kingswood SL seri HZ SL ya. HZ tuh tahun 79 ya bener. Ini pakai Chevrolet ya ini ya? Chevrolet LT1 350. LT1 350. Ini 5.700. Basicnya ini injeksi. Gitu. Cuma kita swap ke karburator. Ya. Tapi masih V8 kan sesuai sama pakemnya mobil ini ya. Karena kan kita kan konsepnya kan tradisional sama ngepasin sama konsepnya mobil. Jadi mobil tua kan harus model karburasi lah. Betul. Dan tradisional. Kalau Holden yang model Muscle kayak gini V8 ya kan, bukan diesel ya toh. Jadi sesuai sama pakemnya ya. Kalau mesin Holden itu kalau nggak 6 silinder ya V8 kayak gitu ya. Kalau mau orisinilan kayak pabrik mungkin yang banyak di sini 6 silinder ya. 6 silinder. Tapi kalau pengen proper menurut saya Holden yang proper itu modifnya ya dikasih V8, lalu velgnya yang pakai model Kragar tuh itu muscle kayak gitu. Cuman ya kalau namanya kembali ke selera, namanya modifikasi itu kan money can buy taste. Jadi setiap orang pasti punya selera masing-masing gitu. Kadang aja juga yang punya uang banyak tapi pengennya aku pengen di Holden tapi pengen ngirit gitu. Ada juga ya. Ada. Tapi ya hak masing-masing ya. Beda-beda, nanti itu nggak ada yang paling bagus gimana, nggak bisa. Itu tergantung selera masing-masing gitu. Terus kalau ini Mas Ferry ngecat sendiri ini tantangannya gimana nih? Holden kan udah banyak nih yang dempulnya tebel-tebel tuh. Rewo gitu gitu. Jadi sekarang saya lihat perkembangannya kan Holden tuh semakin bagus, orang pakai bangunnya semakin proper. Nah kalau bodinya ini nih gimana ini? Kalau ini dari bahannya udah termasuk masih lumayan ya, masih bagus. Oh gitu. Nah, dulunya emang dempulnya tebel. Dempulnya tebel, tapi setelah dikerok kelihatan nat-natnya masih ada semua. Oh masih kelihatan. Ya berarti ini ya
hasil akhirnya tergantung bahannya juga ya. Iya, Mas. Antara kalau bahannya masih lempeng, nat-natnya bagus, Ya. dia bisa hasilnya pun nanti lebih finishingnya lebih bagus juga. Nah, balik lagi. Jadi milih bahannya harus paling enggak yang bagus dulu, bahannya harus yang utuh. Lalu usahakan pernik-perniknya masih nempel ya. Iya. Sekarang pernik-pernik juga udah susah. Udah lumayan ya, kayak lumayan, spion itu udah susah juga ya, list-list body samping kayak gini jarang banget ini. Ya, ini di repro juga susah ya. Iya, susah. Nah, ini soalnya kalau list karet kayak gini nih, list terus tengahnya ada karetnya nih, list chrome terus tengahnya ada karetnya gini nih susah. Nah, ini yang ini detail banget kayaknya ya. Iya, dari customernya mintanya emang bikin detail, restorasi total, angkat body. Oh, ini anu Sasis. berarti sasis sama body Iya, dipisah ya. lepas. Wah, luar biasa. Kalau kayak gini ya paling enggak ya 100 lebih lah. 100 belum apa-apa ya. 1 Tak juta terhingga. belum apa-apa, tak terhingga. Wah, mantap. Sultan yang punya. Wah, iya ini. Pasti sultan ini. Jadi sultan dan tekan hati. Iya. Ya toh. Kalau Yang sultan penting tekan. sultan cepet ya banyak. Banyak. Sorry ya, guys. Terus kalau waktu pengerjaan rata-rata antara berapa bulan sampai berapa tahun mungkin? Kalau ini sebenarnya udah melebihi target. Ini kan udah jalan 6 bulan. Seharusnya itu dari customer ngasih target 3 bulan. Wah, 3 bulan ya. Iya. 3 bulan mungkin kecepatan itu kayak. Iya, kecepatan. Jadi emang kalau standarnya sih paling enggak ya 6 bulan kalau restorasi total. Paling enggak minimal 6 bulan itu termasuk cepat menurut Iya, saya ya. cepat. Kalau pengalaman saya, wah sorry guys, saya dulu juga pernah bangun tapi ya bukan mobil Holden. Saya dulu pernah bangun Peugeot. Itu butuh waktu 1 tahun dan penyempurnaan nyetel tetek menginya butuh 6 bulan. Itu tuh Peugeot ya. Kalau ini kan lebih susah. Iya. Gitu. Ini sama saya pikir 6 bulan wis cepet banget itu. Iya, udah kecepatan ini mana. Berarti kebut ya ini, kejar tayang. Kejar tayang. Ini, ya. Tapi ya yang anu ya, kalau bangun kayak gitu mungkin tergantung bahannya sendiri juga ya. Iya, Mas. Kalau bahannya udah parah ya makin lama prosesnya. Ngelas-ngelasnya, Ini dulu kan nata-nata. kalau yang ini kan memang bahannya kan udah bagus. Jadi ngelasnya nggak terlalu banyak. Jadi barat katane bahasa Jawane notone gampang. Ya. Gitu, benar. Jadi bahan itu ngaruh banget ya. Saya ulangi sekali lagi, bahan itu ngaruh banget hasil akhirnya seperti apa. Ini tadi kan kita bahas bodi sama mesin, Mas Ferry. Berarti di sini bisa apa aja nih bengkelnya nih? Kalau di sini bisa khususnya Holden ya. Di sini kita bisa restorasi total semua dari bodi, mesin, kaki-kaki, transmisi. Kita kerjain semua. Matic bisa? Bisa. Wah, Holden kan sekarang Iya. musimnya dikasih Matic Matic, ya. iya. Itu khusus Holden ya? Ya, Holden. Oh, Matic bisa guys. Nah, ya jadi mobil gede gini biar makainya enak, pakai Matic. Iya. Gitu. Tapi ya anu ya, bahannya nyari sendiri atau bisa dari sini. oh bisa Mas Ferry bisa nyariin ya. Oh, gitu. Trimatic ya. Trimatic. Trimatic. Holden. Holden ini aslinya yang Matic kan ada juga nih. Nah, itu transmisinya sebutannya Trimatic, giginya 3, maju 3. Terus ada juga yang di tangan gini ya. Ya, kan itu macam-macam Mas. Dari seri yang High-Q, Kingswood, ada yang Matic. Itu pakai kolom setir. Kolom. Ya, kolom setir. Kayak mobil Shifternya, Amerikanan gitu ya. ya. Kalau yang seri primer itu biasanya di bawah sama statement itu. Oh ya, Shifternya di bawah, benar-benar. di lantai. Statement modelnya gagangnya T gitu ya. Di lantai. Oh, ini ada statement juga ini ya. Ya, punya teman. Oh, ini bangun apa kalau ini Mas Ferry? Kalau ini cuma swap mesin, engine sama kaki-kaki. Oh, boleh lihat dalamnya, mesinnya kayak apa? Oh, ini kok ini apa ini? Gede banget, big block ya ini ya? Ini big block seri 454. 454 kubik inch. Iya. Wah, berarti berapa cc itu? 7400. 7400 cc guys. Ini 7400 cc. Oh, bensinnya sih dicedak banget sih. Tapi ya balik lagi kepuasan batin ya. Ya. Selera sama kepuasan batin.
Matic ya ini nanti ya. Kalau ini pakai manual. Oh manual. Manual. Oh gitu ya. Oh ada juga yang Ya, mesin V8 pengen manual, ada juga ya. Oh pertimbangannya apa ya kayak gitu Mas Ferry? kembali ke masing-masing sih. Selera ya. Sih. Oh iya. Iya. Emang dari awal sudah ditawarin apa pakai Matic apa manual. Tapi kalau dari saya emang lebih prefernya pakai Matic. Biar lebih nyaman, Ya, lebih biar enak. lebih nyaman, enak. Tapi kalau yang punya pengennya manual ya kita ngikut. Wah. Jos ini nanti nek jadi bisa tangak-tangak ini loh guys. Kayak Fast Furious Wear gitu. Ya mungkin kalau manual nggak butuh main apa itu perawatan ya Mas ya. Ya, maintenance-nya otomatis lebih sederhana ya. Jos ini jarang-jarang kayaknya saya tahu ada yang disumpelin mesin 7000 cc, jos banget. Ya, mantap. Terus, nah ini apa Mas Ferry? Ini Monaro. Kalau ini basicnya Kingswood Kingswood HK tahun 68. Kingswood HK ya. Iya. Kingswood HK. Ini aslinya 4 pintu. Custom jadi 2 pintu. Ya. Tapi rapi ya ini ya. Ya Rapi lumayan ya. lah. Oh ya. Nggak kelihatan loh. Ini tadi tak kira Monaro loh ini. Munara kalau ini Mas. Monaro. Iya, Munara. Monaro. Jadi-jadian. Moniru. Moniru. Tapi api loh Mas, tenang. Ini kan susah banget ini. Ya yang saya emang itu Mas bikin nut itu Nih. garis. Kayak gini ini susah ya guys ya. Bangun custom. Jadi ini kan 4 pintu sedan dikonvert ke coupe. Cuman kalau coupe kan dia pasti ada beda bodi di pilar C-nya sini. Nah, ini susah banget ini. Pasti ini sama nanti bikin kacanya juga Ya. nggak gampang ya. Bikin kaca Yang yang susah bikin custom. belakang kaca belakang sini. Nanti kan mintanya bisa naik turun. Oh gitu? Nah, Bisa ya? bisa. Oh, biasanya kan fix Ah, nempel tok gitu nempel. ya. Ini bisa Naik permintaan bisa naik turun ya. Terus ini masih ini dikasih nut juga ini. Jos. Ini proyek berapa tahun Mas Ferry? Ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Yo, nggak maido kalau custom kayak gini yo nggak sebentar pasti ya. Ini lama. Apalagi kan ini convert. Jadi butuh waktu dan keahlian. Itu juga masih butuh penyesuaian lagi, soalnya kan yang kanan kiri belum pas. Oh ini. Makanya ini cat kan belum di finishing. Ya itu tadi menyesuaikan ya. Ya. Soalnya kan ini handmade manual ya. Jadi bukan bikinan mesin nih, handmade. Jos. Peleknya apa ini Mas? Centerline Wah, Centerline. Mahal kayaknya berapaan sih nih? 15. 15 juta ya. Jadi nek velg itu ada apa aja? Centerline, American Racing, American Racing, terus Kragar. Banyak sih Mas. Yang untuk pakemnya Holden ya. Iya, biasanya pakai ada itu. banyak ya. Ada Centerline, Kragar mungkin Kragar Riddler, yang umum ya. iya. Riddler itu yang versi Ya agak murah lah. agak murahnya ya. Oh iya. Nah itu primer ya Mas ya? Itu Primer HQ 72. Primer HQ 72. Wah, nonton ya Mas yo, macem-macem ya. Di Holden tuh serinya banyak ya yang tahun 70-an ya. Nah, ini yang primer nih. Seperti yang kemarin saya review. Kalau ini diapain Mas Ferry? Kalau ini kemarin cuma benerin mesin sama ganti matic. Oh, ini di Matic. Ya, bawaan manual kita ganti matic. Mesinnya masih inline 6. Ini 202. Wah, karbonnya loro ya Mas? Iya, kemarin minta update. Oh, ini custom. Ini nyetelnya nggak susah nih karbu 2 gini. Ya, lumayan. Kan harus imbang ya. Iya, Kompresi 6 harus rata, 2 karbu harus Iya. sinkron ya. Nyetelnya satu-satu gitu. Satu. Wah, ini custom tapi ini mikirnya susah loh ini. Beneran. Jos. Matic lagi. Nah, ini mesin dalemannya masih asli juga. Kalau Seker-sekernya. basicnya belumnya masih asli. Cuma piston sama camshaft kita udah ganti. Timing gear juga udah ganti yang aluminium. Jadi lebih kuat. Itu punyanya aftermarket khusus Holden. Iya. Oh gitu ya. Iya. Berarti bukan di Bandrek punya mobil apa enggak ya? Enggak. Gitu ya. Wah
ya kelas ini kenceng ini kayaknya Jadi nanti. ini main ke piston, camshaft, terus kita naikin kompresi. Jadi emang mintanya gitu, dari customer mintanya gitu. Mintanya kenceng. Tapi pakai matic. Pakai matic. Wah, mantap ya. Ini kalau stasioner nanti bergetek gitu ya. Oke, Mas Ferry, ini terima kasih banget waktunya ya. Ya, sama-sama Mas. Nah, nanti kalau kalian yang mau ngerestorasi Holden bisa datang nih tempatnya Mas Ferry. Iya. Ini di daerah Polokarto ya. Polokarto. Ini sekitar 10 km di timur kota Solo. Tuh, namanya bengkel apa Mas Ferry? Uget-uget custom. Uget-uget custom. Itu kalau di internet ada ya? Ada. Jangan lupa nanti bisa follow juga Instagramnya Mas Ferry. Namanya apa Instagramnya? Kalau pribadi saya Ferry Pradana. Kalau ke bengkelnya Uget-uget custom. nah, nanti tampil di bawah ya. Itu jangan lupa juga follow Instagramnya Old Stars Garage. Nanti di situ kita bakal bahas banyak mobil-mobil yang udah jarang kalian lihat di jalan. Oke, gitu dulu guys. Terima kasih.